Jadi pas di Bandung tuh nggak langsung tahu bahwa si master plan tuh lolos. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Petir Kreatif Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Rian. Gimana Yan? Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Selama pandemi, gimana Yan kegiatan seni musik? Harus bisa apa kabar lah tuh. Kumaha we lah, sok ngawangkong mah bebas. Apa jadi tadi pertanyaan? Kegiatan ke pandemi gitu kumaha wae sih? Kegiatan pandemi. Sebenarnya masih tetap di musik lah ya. Cuman karena berhubung pandemi, jadi nggak ada off air dulu, gitu, nggak ada event-event panggung gede kayak gitu, nggak ada. Paling bikin karya aja di studio, begitu. Terus selama dulu jalan cerita bisa nyampe di RCTI itu gimana itu ceritanya? Gitu, langsung kadinya lain kayak ceritanya sana apa dari we? Oke. Jadi Racing Star. Racing Star. Ini jadi tahun 2015 pertengahan kurang lebih lah. 2015 pertengahan tuh si Andri tuh pemain gitar. Dia tuh iseng kirim, bukan iseng, dia lihat Twitter. Nah, dia terus lihat postingan bahwa ada audisi Racing Star yang kedua. Terus dia nggak ngomong dulu sebenarnya ke anak-anak, nggak ngomong dulu bahwa mau daftar, langsung aja udah daftar. Beberapa hari kemudian baru ngomong ke anak-anak, kayak gitu ceritanya. Terus habis itu setelah kita dikasih tahu sama si Andri, ya mau nggak mau kan kita harus siapin materi buat audisi pertama, tahap pertama di Bandung. Gitu. Tahap pertama di Bandung, bulannya lupa, tanggalnya juga lupa, tapi yang jelas kita berangkat dari Ciamis kurang lebih jam 2 pagi. Terus karena kita pengen nyampe ke sana tuh subuh lah. Udah ke subuh. Supaya pas kita sampai subuh, kita langsung ke gedung, ke Sabuga, karena tempatnya di Sabuga. Terus langsung prepare, kita ngantri langsung, habis subuh kita ngantri langsung jam 5:30. Nah, jam 5:30 itu si antrian teh geus ngajajar geus ngantai. Karena pas hari pertama tuh peserta tuh kurang lebih 3.000 orang. 3.000 peserta. 3.000 peserta. Jadi ya kebayang lah di Sabuga dari mulai atas sampai ke dalam udah penuh. Di antri di rel-rel kayak di bank gitu lah. Kita pun yang ngantri dari jam 5:30 ke bagian audisi jam 11 siang. Itu saking antrinya. Itu hari pertama doang, belum hari kedua ketiga yang kurang lebih sama jumlah pesertanya. Jadi di Bandung doang kurang lebih 9.000-an lah. Gitu. Ente nyangka tuh sih tina sekian ribu eta nu daftar, ente bisa naik kena panggung Racing Star itu asup kena TV. Orang itu nyangka anjir baturan orang ya asup kena TV. Orangnya asa kumaha asa hayang milu lah asa euting gitu tah asup kena RCTI teh gitu kan. Jujur ente sih teu nyangka. Ya karena awalnya juga gitu kan, maksudnya emang kita nggak ada niat-niat yang nunggu kayak amun aya pencarian bakat orang naik miluan gitu kan. Karena emang si Andre aja iseng di Twitter. Tapi alhamdulillah ya kita dikasih rezeki lolos dari Bandung. Jadi ya kalau ditanya ya nggak nyangka lah. Bener. Tuh nggak bayang sama sekali. Ente ngomong ngawakilan Ciamis ya. Hebat. Geus lah eta mah kisah ayeuna urang teu nyangka ente keur zaman sakelas ini zaman rokok ge sabatang sok dikurilingkeun di BAD. Bener. Ayeuna anjir ente bawa turan ge geus kana TV berarti alus. Terpekor ente kasup tereh gitu kan. Cukup panjang lah sebenarnya Yon. Nah ngomong-ngomong eta, enggak, maksudnya pertanyaan Di. Nah, ayeuna mah nyaritakeun heula flashback heula ke eta masih Racing Star. Berarti sambungannya tadi kan udah lulus di Bandung. Jadi pas di Bandung tuh nggak langsung tahu bahwa si master plan tuh lolos. Nggak kayak gitu. Kita kurang lebih sebulan setelah audisi Bandung tuh kita belum tahu lolos apa enggak.
Sebulan kemudian baru ada telepon langsung dari RCTI, termasuk email masuk ke email masterplan juga masuk menyatakan bahwa masterplan lolos ke babak berikutnya yaitu di Jakarta. Nah tahap kedua di Jakarta namanya room audition. Setelah lulus di Bandung ke Jakarta, nah di babak itu mah di room audition mah kita langsung ketemu sama juri artis. Pas waktu itu Arman, Ariel Noah, terus Judika, terus jadi saya Arman, Ariel, Judika, Anang. Nah, disitulah mulai memang makin terpercaya ya orang bener sih kadia gitu. Nah, eta rasana kumaha di jurianku Mas Anang, Ariel gitu kan. Nah, itu yun. Rasana kumaha anjir aing teh ngimpihan tuh gitu kan. Sebenarnya prosesnya panjang, cuman ini mah singkat cerita we nya. Jadi setelah kita dikasih tahu bahwa kita lolos, akhirnya kita dikasih tahu buat suruh siapin materi dan segala macam pokoknya ya. Terus sebelum kita sebelum kita room audition tuh, nah bedana nu ieu mah di karantina heula. Jika Covid gitu. Beda lah. Oh beda. Covid mah teh enak. Di karantina ieu mah di Jakarta di salah satu hotel ya mewah lah. Orang di kampung tuh di karantina di hotel. Tapi eta pas naik lift tuh ngejak gitu pas. Mimiti baru masih. Rewas. Ayo rada power gitu. Tapi pengalaman serunya. Cuman ternyata di karantina kalau misalkan kita lolos audisi tuh karantina tuh tidak seindah yang kita bayangkan. Nggak boleh pegang handphone. Ulah ngerokok. Ulah. Jadi sih sekolah disiplin. Jam orang bangun kudu jam sekian. Langsung breakfast sarapan jam sekian. Karena kan hotel buka breakfast cuma jam 10. Jadi harus bareng-bareng terus jam 9 pagi tuh udah berangkat lagi ke studio buat syuting VT lah, cek wardrobe dan lain sebagainya. Pokoknya jadi selama seminggu di karantina tuh kegiatan penuh banget gitu, bisa pulang-pulang ke jam 2 malam, jam 3 gitu tiap hari teh karena saking sibuknya gitu. Nah setelah 6 hari karantina, persiapan segala macam udah siap, barulah kita sampai di hari H room audition. Tapi belum live ya, pas room audition mah taping. Nah didinya lah orang panggil teh jeung artis. Orang ngeband nyanyi dihareupeun Ariel, Arman, Judika, jeung Anang. Waduh. Pas asup ka ruangan teh ka studio, itu bener tuh orang tuh. Panggil jeung artis ya. Aduh bener. Tah terus atmosfernya beda sih kan ketika orang ningali artis di TV jeung panggil langsung beda pisan. Ka urangna teh jadi kumaha gitu. Aya rasa nu beda we. Aurana bener ya. Beda lah, beda pokoknya mah. Jadi semakin justru di situ teh orang teh makin tuh yakin itu benar orang teh. Tapi itu benar gitu. Ya akhirnya main lancar alhamdulillah dan ternyata lolos oke. Gitu. Eta teh pas tahun 2015. 2015. Terus pas beres eta audisi pernah ka Ciamis teh sih? Ulin gitu pernah. Nah, jadi audisi pertama room audition teh kita karantina seminggu, abis kita kan pertama itu live. Jadi tapping, syuting dulu tapping. Setelah kita tapping hari yang buat room audition, besoknya balik. Ada waktu buat balik dulu karena peserta masih banyak dari seluruh Indonesia. Jadi kita ada waktu buat istirahat pulang ke rumah sekitar 1 minggu. Buat mempersiapkan juga materi berikutnya gitu. Jadi ayah saminggu lah orang di Ciamis. Jeda karena audisi berikutnya teh. Tapi pas ente balik ke Ciamis is mulai rame can di lembur ya? Belum. Karena belum tayang. Kan tapping. Oh benar. Belum tayang. Nah terus ayeuna genre anu ka ente dibawa teh jenisna naon gitu? Sebenarnya ngepop lah. Pop sebenarnya, cuman mungkin ada yang bilang pop alternatif, ada kan karena pop teh loba jenis oge gitu nya.
cuman kayaknya lebih ke pop alternatif lah nya kita ke situ kayak. nya anu tina jagong popcorn meureun nya. Nah itu. Terus aya titipan pertanyaan ya. Di jika nama di balad sekolah ente ya ente. Di Dadan. Cenah gimana caranya antisipasi seorang Rian cacing? Ente emang dilali cacing dari sekolah? Berarti SMA. Oh SMA. Oh nu tadi cek si. Si Dadan. Cenah dalam menyikapi jadwal manggung saat pandemi. Sebenarnya bukan lebih ke ini ya. Sebenarnya kalau menyikapi jadwal manggung mah justru lebih salse. Ya ada jadwal karam ya. Justru sebenarnya lebihnya mungkin maksudnya apakah di pandemi masih manggung? Oh gitu mungkin ya. Artinya arah nama. Kalau manggung gede nggak ada, event nggak ada. Kalau sebelum pandemi kan kita jalan sama produk beberapa titik. Tapi pandemi mah nggak ada, paling reguler aja di kafe paling. Itu pun nggak yang tiap weekend gitu. Nah terus pertanyaan kedua, kan ada undang-undang hak cipta sekarang sudah resmi diketuk pemerintah, terus menghambat tidak dalam mobilitas keseharian? Enggak lah. Enggak. Karena sedikit lah murnya yang saya tahu tentang masalah undang-undang hak cipta. Jadi buat teman-teman yang barangkali punya karya, kalau memang karyanya mau dihak patenkan ya kita lapor. Kita patenkan karya kita. Salah satu caranya lapor ke LMKN gitu. Naon LMKN teh? Aduh, pode lembaga pokoknya mah nguruskeun copyright hak cipta karya. Berarti pugu izin ya? Pugu. Jadi aman kayak karya urang moal aya. Ente teh dalam membawakan jenis lagu eta teh rada nurutan sahan tuh vokalis band anu geus terkenal gitu. Baheula mah nurutan pisan. Nurutan saha? Loba. Oh kalau di lagu gimana? Ini pertanyaan sering banyak gitu. Siapa influence lah. Jadi gini, cerita dari awal ya, maksudnya orang teh baheula nyanyi jadi Sundanya lah campuran. Jadi dulu tuh nyanyi tuh awal-awal menyadari bahwa sepertinya orang bisa nyanyi itu SMP lah. Awal-awal itu pun diarahin sama temen yang udah lebih dulu di dunia musik. Nah di situ pas awal-awal itu mah orang teh masih muda Gion. Muda orang ngadangu pasya gitu lah. Nyanyikan lagu ungu, bawain lagu ungu tuh masih ngikutin caranya dia. Begitupun bawain lagu Peter Pan ya orang ngikutin cara si Ariel nyanyi di Peter Pan. Atau bawain lagu ST12 ya orang gitu. Karena ting kudu kumaha nyanyi teh. Baheula mah belum tahu gitu kan. Jadi ya kita ngikutin apa yang aslinya aja gitu. Tapi setelah waktu semakin kesini kan kita makin punya, setelah saking sering nyanyi terus kita makin tahu kapasitas kita di segimana gitu, range vokal kita tuh segimana, sampai akhirnya terbentuk karakter gitu. Gitulah. Jadi yang ngalaman pisan orang muda. Orang ngalaman kieu oge kan. Anjir nah suara orang teh bisa jiga si eta euy. Urang hayang sabeurna orang teh hayang kitu suara urang teh. Kitu hayang jiga si eta euy, tapi itu bisa paksakeun orang teh. Direkam ku sorangan bari latihan teh. Cenah kieu teh mengalami. Soalnya lo baru nanya kitu nya ka urang. Nah urang teh sok hayang kieu tapi hese kitu. Sama orangnya mengalami. Terus seni cek ente teh kumaha sih tanggapan seni cek ente? Seni umum. Seni umum. Tentang musik unggul berarti nya. Iya. Ini mah pendapat saya. Seni itu tina kasirupan sapopoe gitu kan. Ente kan terlepas tina seni musik, seni suara, tarik suara. Seni itu suasana. Ini mah cek orang ya. Seni itu rasa. Terus seni itu curahan keresahan orang ya pasti.
Jadinya buat saya mah kurang lebih seni itu memang apa istilahnya cukup punya tempat yang cukup luas lah di diri orang mah gitu. Hirupnya lawan teu make seni teu ngeunaheun Ya begitu. Hadeukeutan si eta teu make seni teu ngeunaheun di wawaran. Tapi tetap kita mesti punya apa porsi-porsi di waktu tertentu gitu. Benar. Dalam arti bukan berarti 24 jam seni terus. Benar. Ada bosan oge gitu. Giung kan. Ada waktunya gitu kan. Gitu loh. Nah, ayeuna kan ente tergabung di dua band lah sebenarnya kan. Dua band Rain City jeung Master Plan. Eta caritana kumaha sih pangna bisa jadi kedua band gitu? Jadi ceritanya kalau si Master Plan kan terbentuk 2015. Sampai akhirnya masuk Racing Star dan sampai sekarang. Kalau si Rain City mah tahun 2018 awal dari label teh masuk ke saya teh. Ada ngehubungin ini ada materi lagu yang label pengen bikin format band tapi sampai sekarang belum nemu vokalis. Cek label teh gitu ya. Bersedia nggak kira-kira gitu. Terus saya nolak Pion berapa kali itu. Ya singkat cerita sampai 1 tahun lah prosesnya. Beberapa kali saya nolak karena dengan alasan saya punya master plan. Si master plan masih jalan dengan berbagai macam kegiatan dan lain-lain. Tapi di akhir bulan setelah 1 tahun itu di 2018 pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir nih katanya. Mau diambil nggak orang lain tuh kalau misal mau masuk label mesti kirim ini dulu lah, wah ribetnya segala macam, ini kesempatan bisa dibilang sayang kalau dilewatkan. Tadinya orang akhirnya istilah nama papaitan lah. Pak, saya bilang kalau misal saya gabung, saya terima. Boleh nggak saya ngeband sama yang ini tetap gitu sama si Master Plan? Oh boleh, saya masih ada kontrak dengan beberapa produk gitu manggung, boleh, itu nggak masalah sama sekali. Yang jadi masalah cuma satu, jangan sampai kamu kontrak lagi sama label lain. Itu aja sebenarnya, itu aja katanya. Terus setelah si label bilang kayak gitu, saya juga nggak langsung yang oke, sip saya ambil, nggak. Tapi saya tetap komunikasi sama label. Nanti kalau misal saya gini gimana? Nanti kalau misal saya gini gimana gitu. Tetaplah orang komunikasi sampai akhirnya udah ambil lah gitu. Nah, ini ceritanya sejarah. Ente kan TMTS Darul Ulum, pindah ke PUI, terus pernah bisa cicing di KR Studio. Kita kumaha cerita nanti bisa ngebentuk master plan di Ciamis. Kumaha eta sejarahnya? Panjang pisannya. Disingkatkan we. Jadi sebenarnya pas SMP belum ngeband kan. Sebenarnya udah ngeband, udah rekaman juga. Yang si konyol lah yang di Pak Unas. Di Pak Unas. Nah, rekaman pertama di Pak Unas Amarta Pura bandnya. Ingat kan orang. Tapi nah, iya karena perjalanan lah ya. Tapi maksudnya di sini kan maksudnya nggak yang di urang mah teu galib. Iya. Benteh. Iya, kalau bawa pesantren. Nah, orang mah jujur sok nepi ka ayeuna ge. Sok minder orang teh sebenarnya mah yon. Duh, urang masa misleuk sorangan euy orang teh. Nya tapi da urang non teh resep ngajalani ieu gitu nya. Baheula mah ngan seukur resep we. Sampai akhirnya SMP jalan, terus lanjut ke SMA di Cijantung di PUI, ketemu teman baru yang memang didinya baru, orang ngeband jeung emang teman-teman sekolah karena memang di situ mah udah lebih inilah ya, maksudnya fasilitas band udah ada, terus lomba-lomba musik juga udah makin banyak. Dan alhamdulillah pas di SMA pun sempet beberapa kali menjuarai festival lah kayak gitu, dapat the best vokalis dan lain sebagainya macamnya. Da urang mah secara akademis mah teu pinter-pinter teuing. Tapi di sisi lain orang teh mikir ya yon. Orang sekolah di dieu setidaknya orang boga
boga legacy lah yang sekolah orang temiluan olimpiade matematika cik di dalam sejen lah gitu. Benar. Gitu. Orang mikirnya gitu. Tapi alhamdulillah tercapai gitu. Terus setelah SMA, nah pas sama band SMA pun sempet rekaman beberapa lagu lah. Cuman ya nggak sampai kemana-mana. Terus keluar SMA, nah keluar SMA mah sempet vakum ngeband orang. Karena iya mah jujur ya, keluarga orang kan bukan keluarga anu berkecukupan, bisa dibilang bahkan mungkin keluarga yang kurang mampu lah. Terus akhirnya setelah keluar SMA kuliah sigana tidak memungkinkan lah. Orang gawe ge macem-macem orang, terus gawe di pameran. Ya, panginya jeung urang. Untung tadi anjuk urang. Terus jadi tukang cukur. Sebenarnya nyukur orang di SD mula sih. Terus di toko semacam sepatu. Di sepatu. Loba lah orang tempat di jeans oge, di cokro. Nah, tapi orang pada saat itu teh pada saat awal-awal keluar sekolah orang paku meula ngeband teh. Karena orang nangan duit. Tapi ternyata aduh hese oge itu orang teh duit teu meunang. Nya meunang sih cuman maksudna ya cukup jang sorangan dan mending kene bareng ngeband we deui. Aya sampingan. Akhirnya selain kerja dapat sampingan dari manggung-manggung dari ngeband. Nah, pas manggung-manggung eta kan kalau manggung banyak yang nonton. Nah dari situ mulailah dikenal. Si ieu euy cenah vokalisna ieu ngeunaheun kieu. Ini mah bukan berarti ngalus-alus sorangan ya, cenah kitu. Cenah cek batur. Oh ai si ieu tah mun pokona mun urang main teh loba nu nonton. Gitu. Sampai dikontrak ku rokok beberapa titik. Tapi can yang master plan. Can. Nah beki dikenal, wah ulah jeung baru master plan. Da urang ge diajak sebenarnya diajak. Setelah itu orang punya kegiatan musik tapi gawe oge. Jadi lamun waktu orang balik gawe murid teh pasti penting aya kegiatan latihan atau balik jauh. Tak urang teh sare di mana we on? Ngegembel urang di bebaturan urang lamun aya. Terus kalau misalkan emang lagi nggak mau lah gitunya kan nggak enak juga, maksudnya tiap hari nginep di rumah temen nggak enak juga. Kadang tidur di KNPI sendirian gitu. Karena dulu emang pas kebetulan kita lagi ada kegiatan sama IO. Nah si sekretariat IO itu tuh di KNPI. Jadi orang sempet sehari di KNPI sorangan di gedung gitu. Nah pas orang ke nomaden gitu tehnya ke kemana-mana daek gitu teh, ada yang tahu bahwasanya orang tidur di mana wae gitu. Akhirnya Pak Hendra langsung daek geus cicing di urang gitu. Udah diem aja sini, ini lagi bikin studio. Ruangan gede kok ada, udah tinggal aja sini sambil nungguin studio. Nolak orang teh, nepi ka seberkali nolak karena orang ngerasa era orang. Sampai akhirnya ya udahlah dicobain. Alhamdulillah gitu. Berarti grup Master Plan udah terbentuk dari dulu ya? Udah ada nama Master Plan? Kalau masalah nama 2015. Kalau terbentuk kita ketemu awal mah 2014. Terus selama masa pandemi gini kan para pekerja seni terganggu ya. Ek on air hese eta jalan keluarna kumaha? Sebenarnya bukan cuma pekerja seninya, pengusaha kayak misalkan pedagang kayak gitu juga banyak yang terdampak lah, bukan terganggu, istilahnya terdampak. Kalau kita sih sebagai seniman atau musisi ya justru ada ginilah, kalau saya mah mikirnya kalau kita terus-terusan aduh kumaha euy pandemi kayaknya nggak bakal habis-habis, kita nggak bisa ngendaliin itu juga gitu ya. Maksudnya akhirnya saya mencoba memanfaatkan waktu luang karena kita nggak banyak manggung,
ya kita nulis kayak gitu, bikin aransemen buat materi kita ke depan gitu. Dan alhamdulillah setelah pas waktu itu pun kalau dihitung-hitung mah selama pandemi tahun kemarin 2020 adalah kurang lebih 8 lagu mah udah direkam semua ya. Ari eta kenapa bisa terbentuk suatu apa namanya itu musik atau satu judul lagu dijadikan karya, itu pengalamannya dari diri sendiri apa dari teman-teman apa bagaimana? Sebenarnya beda lagu beda kasusnya. Oh, beda lagu beda kasus. Iya, ribunya gini kan nyanyi musik beda lagu deh. Kalau single pertama yang judulnya Palsu itu mah memang curhatan teman. Waduh, cinta berartinya. Cinta. Waduh. Jadi babaturan boga masalah jeung awewe curhat ke babaturan oge. Tah ku si babaturan ditampung caritana. Ngobrol lah ka urang teh karena emang merenangnya ieu cerita dramana cukup menarik gitu ya kalau misalkan dibikin cerita lagu. Akhirnya dibikin lirik, dibikin lagu. Mana daek tuh nyanyikan iya ka urang teh gitu. Jadi single pertama mah emang yang nulis bukan dari kami, bukan dari Master Plan, tapi dari si teman namanya Eki. Si Eki. Si Eki. Itu single pertama. Terus yang single kedua, nah kalau single kedua mah memang berdasarkan pengalaman pribadi dari si gitaris, si Andri, yang judulnya Akhir Kisah Abadi. Waduh. Ekstrim sih, cuman cerita sebenarnya ekstrim. Lebih dramatis lah. Waduh. Gitu. Luka dua mah. Kalau single yang ketiga mah, nah single yang ketiga itu tuh tercipta pas lagi pandemi. Nah, kita memanfaatkan momen waktu luang kita di luar manggung. Kita sering di studio, sering workshop lah kayak gitu. Sampai akhirnya tercipta beberapa lagu, kurang lebih 8 sampai 10, dan itu sudah direkam semua, udah tinggal rilis gitulah. Dan pas kemarin tuh akhirnya kita memutuskan si lagu Takkan Menyatu itulah buat single ketiga yang dirilis kemarin gitu. Dan lagunya untuk yang si single ketiga sudah bisa dinikmati di seluruh platform digital di seluruh Indonesia. Sudah bisa di video klipnya sudah bisa disaksikan di Lapak Musik TV dan juga sudah bisa ditonton di YouTube channel. Alamat YouTube-nya naon? Master Plan Official. Master Plan Official. Kayak ditulisnya di dia. Boleh. Jadi tiga-tiganya lagu itu sudah bisa dinikmati di radio juga di seluruh Indonesia. Begitu. Nah, beres masalah bandnya, aya nama flashback. Si anu ku saudara Rian hayang seurik keur zaman sakola sanawiyah we, keur zaman sangkatan di urang naon itu kan. Loba sih sebenarnya orang nusuk paling inget mah ke Pande. Aslina ya. Ke Kang De orang minder pisan ke Kang De. Karena orang tadi teh aci orang mislek sorangan. Ya, nu orang ingetnya. Ente mah beukina birokrasi kan. OSIS pramuka. Orangnya aktif oke sebenarnya, cuman lamun ente mah vokal pisan dina bidang-bidang nukarar itu. Di satu sisi orang resep. Tapi di sisi lain aya masih tetep orang mah mun misalkan ente mah 80%, orang mah 50%. Nah gitu. Tapi orang tetap menjalani eta milu OSIS, kegiatan pramuka dan lain sebagainya. Nah, matak orang mah sok minder, da eueuh tuh baheula sok nemu musikan. Urang unggul. Tapi orang inget sih obrolan ente jaga nama eta keur di dinya aya malaikat juga nama. Iraha teh. Urang keur ngobrol jeung ente di ruang OSIS 2an. Ente teh keur nakolan MR. Urang yang ente ngul 2an. Ketalu. Yon cenah urang mah hayang boga grup band cenah. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi terus urang teh ngobrol. Seug atuh cai teh kurang didoakeun. Isukan urang ieu teh ngenang ente teuing da urang gawingna irang. Asli yeuh eta urang begitu. Demi Allah urang dah. Keur kelas urang keur kelas 2. Urang yang ente ngobrol tadi ruang OSIS 2. Ente teh keur nabuhan MR. Ruang OSIS di pojok. Di pojok. Bener. Ente ngobrol gitu. Halus barang ini kayak malaikat ngaminkeun gitu kan. Bener, jadi bicara itu harus bagus berarti kan. Iya.
jadi emang cenah gitu kan jadi doa gitulah. Teu nyangka curang teh anjing bener kakobo gitu ya suka na TV buat urang-urang. Tapi jangan masih orang kayak maksudnya nya dengan pencapaian ini alhamdulillah secara prestasi mah alhamdulillah lah. Selain di Rising Star pun kan sempat kita tuh di ini kan di apa sih Masterplan tuh dipilih untuk sempat ikutan festival se-Indonesia di Jawa, tapi dipilihnya, maksudnya ditunjuk, udah lo ikutan cek ting kumaha lah, pokoknya tiba-tiba aya nu email ya karena kasih mantap kan. Sempet band orang masuk best band Indonesia gitu, terus orang sebagai the best vokalis se Indonesia oge di festival itu pada saat itu. Terus Pulau Jawa oge pernah ya, secara prestasi mah alhamdulillah gitu. Panggung paling jauh di mana panggung? Nya Jawa, Bandung, nya eta Jakarta paling. Sekitaran. Urang teh sebenarnya mah buka dosa ka Undertaker zaman Sanawiyah. Naon teh? Baheula dulu kan pas mau study tour. Naon? Tapi kun bae nya. Lah itu. Da anu geus kawin di Jembatur sebenarnya mah. Saha teh awen. Kan waktu di warung Biade, waktu ngopi 1 gelas, super 1 batang dikurilingkeun. Ente teh curhat. Heeh. Jangan bantuan urang cenah. Ulah sebut merek kade ya. Mun moal mah disebut anjing. Cenah bantuan kumaha ya? Urang cenah ek nembak awewe ge keur study tour. Apa teh awewe anu dipikaresep ku ente teh sarua ku urang keur dideuketan eta teh. Berarti mana? Siap. Orang antara da inget teh. Ya geus ulah sebutin ya. Ulah. Urang teh mikir anjir ya kumaha carana cek teh sangkan si Rian itu jadi nembak terus study tour. Pasti mana teh kieu. Mana hayang aing ya hayang gitu. Ya, urang kan bingung anjir ya babaturan cek urang teh. Tah urang teh nyeun alibi. Tapi kela akhirnya mana jadian teh? Jadian. Berarti mana itu bantuan orang. Lain gitu aing mana ngadaguan lainnya jauh gitu jangan eta itu. Kurang itu semua disanggap we gitu. Eta baheula. Tapi da sigana emang awena leuwih ka ente sigana. Kita indah ayeuna geus lubaturi geus eta mah baheula gitu kan. Tapi emang kalau ngomongin masa sekolah mah sok jadi loba aplikasi rieun gitu. Tah urang teh menang urang gitu tah di dieu teh. Tapi mana anu kayaknya can kawin teh. Nah, can kawin. Besar wae dia mana gitu. Euy nya. Otro mah geus baru goblok. Urang teh ngati. Dosa urang naonnya? Urang mah meureun cara itu naon ya. Jadi kadinya. Asa inget orang awewe. Tapi orang nyambung ya? Ngomong-ngomong masalah tadi, sampai sekarang pun orang mayan sok tetap ada, maksudnya ada kayak orang-orang darulum, orang petir tapi mislek sorangan. Aya asli pastilah, soalnya kan di lingkungan pesantren lingkungan orang kan nya gitu, tapi lain berarti orang tapi dah teu mawa teu bener ieu kan mawa halus gitu kan. Insyaallah teu nya mudah-mudahan orang teu jadi contoh nu goreng lah mudah-mudahan. Cuman maksudnya sampai sekarang pun orang teh sok kadang era orang gitu kayak itu ngomong lamun panggil ajengan gitu. Padahal mah orang teh kuduna mah ulah kitu mah ya, kuduna mah dari nyanyi kan kadang-kadang Roma Irama genan kan dakwah nyanyi kok mulai sama bari di jogedan aduh sih ya mudah-mudahan mah itu jadi contoh nu buruk bener lah. Tapi lain berarti kumanya maksudnya teh nya boga tiap manusia pasti boga pilihan masing-masing ya. Lamun memang orang mah nya geus kieu sih. Pas ente kaciri bakat
tanggapan orang tua kumaha kolot inung mama. Justru orang jadi keluarga sebenarnya apa lah ya? Nggak ada yang cuman apa lagi deh. Orang hayang tiker SD mula geus hayang gitaran. Orang sempet SD kelas 5 lah kalau nggak salah ngadat nggak mau sekolah kayak gitu. Ditanya kenapa nggak mau sekolah, ngamuk lah kunaon mana itu sekolah wae teh gitu, nyokolot geus pusing. Hayang gitar sampai akhirnya pangmeulikeun gitar lah. Inget aing meuli gitar pertama teh di Babaturan kan di tetangga harga 80.000 urut. Teh gitar pertama orang ingat. Anu di Babaturan lain? Itu lain. Dibuatkeun di mana? Dibuatkeun di mana ngaco? Di itu di Sanawiyah? Lain, beda deui. Lain sana. Dibuatkeun mana aing teu inget. Keur di Sanawiyah mana pernah buatkeun gitar? Lan teu. Aing gere. Poh. Lain sih gara lain. Lain. Pokoknya tapi justru orang keluarga mah teu apaleun kana nyanyi justru. Orang resmi gitaran gitu. Da nyakit tuh orang diasuhna ku Pak Unas, bisa ngagitar diajarkeun ku Pak Unas. Termasuk orang dititah nyanyi ge nya ku Pak Unas jeung ku balad-baladna da karena emang orang ngeband bola jeung mana emang geus nyanyi cenah lebih cocok nyanyi bari ngagitar we karena eueuh gitaris pada saat itu can aya gitaris. Ya orang gitar bari nyanyi. Tapi nya kitu pas orang nyanyi lu bener sepeun alhamdulillah teh. Itu dia mau ditanya kalau misalkan ditanya keluarga dingin we keluarga mah teu apalin. Pas kemari Agustusan tahun 2011 konser 2017 konser di Desa Petir. Agustus. Pode tahunna ya. Eta kumaha rasana? Ieu urang diri artis di lemur sorangan. Era asli urang mah. Minder urang mah sumpah lagi. Eta teh yo yon. Lamun misal orang manggung di luar, sagempur-gempur lagi manggung di luar. Jadi emang edan orang mah asli. Mun urang ditanya nyanyi di lembur, wah gempur lagi. Era lagi. Nya mun nervous teh jadi naik 50 kali lipat mah. Asli serius. Arek jeung band arek sorangan. Dah kitu teh orang minder we. Ini nomor orang sorangan kan. Berat asalnya berat gitunya. Tapi enggak tahu ya maksudnya tanggapan yang nonton kayak gimana enggak tahu. Cuman yang dirasain ke orang mah pas manggungnya gitu. Jadi enggak bisa selepas kayak manggung di tempat lain gitu. Ini orangnya kaget pas master plan konser, buset alun-alun Desa Petir kan ini pinu. Aduh, berarti benar bukan artis Desa Petir teh alhamdulillah bunga. Ini emang butuh hiburan sebenarnya Desa Petir teh. Iya sih sebenarnya. Tapi kan bola mah rame wae Agustusannya. Iya. Ayeuna mah kerja tuh yang acara GS. Tahun kedua ya, Agustus kedua dengan COVID-19. Terus rencana ke depan master plan mau dibawa kemana? Rencana banyak, planning banyak sebenarnya. Cuman untuk sekarang mah kita nggak yang terlalu muluk-muluk lah. Yang penting satu sih kita cita-cita pengen punya album. Minimal EP lah, mini album gitu. Ini kan udah single ketiga, bukan maksimal, tahun depan kita harus punya album, target kita itu aja. Gitulah. Terus di KR Studio itu bisa siapa orang aja masuk atau orang-orang pilihan? Bisa. Siapa aja bisa masuk. Karena emang itu kan maksudnya studio umum. Oh, studio umum. Buat misalkan teman-teman siapapun yang pengen rekaman kayak gitu bisa. Orang bisa rekaman ini. Bisa tuh. Bisa. Tapi suara orang yang jadi halus. Eta nu teuing. Eta nu teuing nama. Masalah rekaman bisa siapapun bisa. Terus ente nyangka sih pas di Jakarta bisa panggil artis gitu kan? Bisa pernah ngariung barang, ngopi barang artis nggak sempet. Waduh, nggak sempet. Karena emang
kalau misal kita beres kegiatan kayak misalkan beres audisi, kita yang udah tuh emang di apa, dikasih ruangan khusus buat yang udah ya udah diem di sini, nggak boleh kemana-mana. Kalaupun keluar paling ke toilet doang. Kan pas live duel keluarga datang kan, mama orang jeung lanceuk orang datang, panggil gehe gitu, karena nya sulit lah. Cing pas ente sesalaman sama artis rasa gimana? Lain Anang Hotim lah ya. Anang Hermansyah gitu kan. Bangga lah. Tapi nya secara non maksudnya orang bisa oge nepi ka dieu, tapi nya orang tetap sadar bahwa aya perasaan kieu yang sebenarnya ieu teh urang nepi ka dieu teh emang ieu urang kudu di dieu apa ieu mah saukur eta mah kan rahasia Allah nya sanu apakah orang teh ngan saukur dibelokkeun unggul ka dieu heula. Cuman yang pasti apapun yang dilalui ke orang menjalani dengan serius gitu. Pasti mah gitu. Masalah kedepannya kayak gimana atau orang pasrah lah sepenuhnya gitu. Nah, pesan-pesan terakhir dari Saudara Rian untuk para pekerja seni atau anak muda yang ingin mencoba di bidang seni. Ya sekarang mah kan zamannya udah zaman digital banget. Maksudnya ya era milenial sekarang mah kayaknya kita tuh memang harus pinter-pinter menggali potensi yang ada di diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang kalau misalkan dulu kebanyakan mungkin ya yang saya alami ya, kebanyakan dicetak untuk menjadi pegawai, entah itu pegawai naon lah. Kalau sekarang mah mungkin sebisa mungkin kita mengenali diri kita sendiri, apa kelebihan kita, potensi apa yang ada di diri kita, kembangkan eta. Jadi mudah-mudahan orang itu jadi pegawai tapi orang nu ngagawekeun batu. Gitu. Insyaallah lah mudah-mudahan. Eta mah di bidang naon we. Benar. Jadi ulah jangan mencoba untuk meniru diri orang lain, tapi diri sendiri tidak tergali potensi. Jangan terlalu berusaha untuk mengenali misalkan punya idola gitunya. Si Anu misalkan. Si eta hayu di ieu. Tapi manehna tidak mengenali diri sendiri, justru potensi apa yang ada di dirinya yang salah. Jangan sampai kayak gitu. Mubah. Oke, terima kasih Saudara Rian. Siap, sami-sami atur nuhun. Sekian podcast kali ini dengan Saudara Rian Master Plan. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.